Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 14 April 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Tuhan Yesus bersabda, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon, semoga kami selalu menyadari kehadiran Putramu yang membawa damai sejahtera bagi kami, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah mengasihi kita. Mengapa kita hanya mengasihi diri kita sendiri? Allah menghendaki kita supaya kita mengasihi sesama kita. Kita bersaksi akan sakramen baptis, kita bersaksi akan sakramen ekaristi, sekaligus kita bersaksi akan sakramen pengakuan dosa yang memberikan keselamatan penuh bagi kita semua. Dan kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus dengan sakramen Krisma. Saudara-saudari, setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus berada di tengah-tengah kita. Dialah imam, altar, dan kurban. Sabda Allah pada hari ini memberitakan kesaksian bahwa Yesus sungguh bangkit.
Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, Yesus sungguh bangkit. Pengalaman perjumpaan ini membuat para rasul memiliki semangat lagi. Para rasul diutus memberikan kesaksian. Kita pun diteguhkan menjadi saksi iman dengan sukacita dalam kehidupan. Saudara-saudari, kita juga belajar dari pengalaman Bapak Suci yang merefleksikan Bapak Yusuf yang tertera di dalam surat apostolik tentang Patris Corde, hati seorang bapa. Seperti Allah berbicara kepada kita, Yosef anak Daud, janganlah engkau takut. Demikian juga dia mengulangi pada kita, jangan takut. Perlulah mengesampingkan segala kemarahan dan kekecewaan serta memberikan ruang tanpa kepasrahan duniawi, tetapi dengan kekuatan penuh harapan pada apa yang tidak kita pilih namun ada. Menerima kehidupan secara demikian memperkenalkan kepada kita makna tersembunyi. Hidup kita masing-masing dapat dilahirkan kembali secara menakjubkan jika kita menemukan keberanian untuk menjalaninya sesuai dengan apa yang dikatakan Injil kepada kita. Tidak menjadi masalah jika saat ini segala sesuatu tampak berjalan tidak semestinya, dan jika beberapa hal sekarang tidak dapat diperbaiki. Allah bisa membuat bunga-bunga berkembang di antara bebatuan. Bahkan bila hati kita menegur kita karena sesuatu, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga kami semakin berani untuk menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu, sehingga warta tentang pengampunan dosa dan ajakan untuk bertobat selalu menggema dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.